Odilia, tapi orang-orang sering memanggilku O. Bapakku namanya Okta, lengkapnya Octavianus Pambagio. Orang-orang memanggilnya Pak O. Sedangkan ibuku Olivia Kalalo. Teman-temanku memanggilnya Tante O. Lengkap sudah deh, jadi keluargaku sering dijuluki keluarga O. Halo? Iya kak, Lo sekarang lagi di mana? di rumah kak, emang kenapa? Tadi gue tanya Lina, dia bilang datanya ada di lo. Sekarang gue tanya lo bilang gak ada. Kesel gak sih? Beneran kak, oh nggak pegang. Semuanya serahin ke Kalina minggu lalu, swear. Loh, mestinya kan lo juga pegang datanya. Kayaknya gue selalu ingetin lo berdua deh. Kalian kudu punya dan pegang data. Saling backup. Itu namanya teamwork. Paham gak sih lo? Iya kak, oh paham, oh ingat dan paham. Tapi waktu itu Kalina bilang, semuanya Kalina dulu yang kerjain. Soalnya lagi sibuk banget nih, oh lagi banyak kerjaan di kuliah. Jangan bilang sibuk ya. Kuliah tuh bukan alasan. Lo pikir gue pengangguran? Semua juga sibuk. Maaf kak, tapi beneran, oh lagi banyak banget nih tugas kuliah. Kalina aja mau ngertiin, makanya Kalina mau ngerjain duluan. Terus sekarang apa solusinya? Lo gak megang data. Lina bilang data ada di lo. Terus yang kita rapat pakai data apaan? Kan gak mungkin juga gue bikin sendiri sekarang. Mana kelar? Ih, capek tau. Maaf kak, tapi Oh juga nggak tahu solusinya apa. Oh nggak sempat bikin backup. Terus Oh juga lagi sibuk bikin makalah buat tugas kuliah. Oh, gak usah alasan. Kalau sibuk, semua orang juga sibuk. Udah, gue bilang ke lo ya. Harus pakai bahasa apa lagi sih? Berkali-kali gue bilang, backup, backup, backup. Teamwork. Udah, gue gak mau tahu. Lo dan Dina harus kerjasama bikin tuh data. Nanti siang gue tunggu di gereja, data udah harus lengkap. Romo juga mau lihat. Terserah caranya gimana. EGP. Tapi kak, Kanita, halo? Halo? Kak, ya, kok dimatiin sih? Nyebelin banget. Dasar senior egois. Udah tahu, lagi sibuk banget nih kuliah. Gak mau ngertiin apa juniornya? Ih, nyebelin. Gereja Katolik Santa Odilia, Paroki Citra Raya, diresmikan pada tanggal 19 Desember 2004. Gereja yang terletak di Jalan Citra Raya Utama Timur, Blok L2 Kafling 31, Ciakar, Panongan, Tangerang tersebut bukan hanya sekedar bangunan fisik semata yang menjadi tempat umat melaksanakan ibadahnya. Umat Santa Odilia diharapkan dapat berinteraksi dan dekat satu sama lain. Tidak hanya dekat secara fisik, namun dekat di dalam batin, di dalam hati. Karena kita percaya, beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat. Itulah iman yang mempersatukan kita. Iman melahirkan pengharapan. Pengharapan bukan sekadar optimisme. Optimisme tatarannya manusiawi. Harapan berdasar pada iman. Tatarannya spiritual. Landasannya Allah sendiri. Kasih tanpa batas adalah kasih ilahi, kasih Kristus yang tidak terbatas. Kita semua, siapapun, pelan-pelan dituntun berkat rahmat Tuhan agar senantiasa memiliki rasa kasih yang tak terbatas.
Ada apa Tondo? Kok uring-uringan seperti itu? Lia kesel Pak, bete. Loh kok beta-bete? Sedang ada apa ini? Dok, Bapak beritahu ya. Anak gadis itu kalau bermuka muram seperti itu tidak baik, Dok. Lia tuh kesel sama senior di OMK Pak. Loh memangnya ada kejadian apa ini? Masa Lia diminta untuk ngumpulin data. Siang ini nggak pakai lama. Padahal tuh Pak, semua data nggak ada di Lia. Ada di teman Lia satunya lagi. Udah gitu dibilang nggak bisa kerja sama lagi. Kan bete. Dulu zaman Bapak masih muda, Bapak juga punya kawan-kawan yang seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Biasa itu yang disebut dengan dinamika dalam berorganisasi. Kalau hanya mencari yang enak-enak saja dan mudah-mudah saja, banyak orang yang mau, banyak orang yang bisa. Karena tidak mudahnya itu, maka hanya orang-orang yang luar biasalah yang dipilih Tuhan. Pagi-pagi anak sama bapak nih ya udah kompak ngerumpi. Pada gosipin apa sih? Bukan ngerumpi Bu, itu Bapak tadi cerita. Ya sudah, tehnya diminum dulu Pak. Enak tuh. Begini, Bapak mau cerita ya. Cerita sedikit mengenai dinamika awal-awal gereja Odilia. Sekarang kita sudah enak, Nduk. Gerejanya dekat. Dulu, Nduk, Bapak itu kalau mau ke gereja itu harus berjalan naik bus lebih dari 20 km. Jangan dibayangkan bisnya enak seperti saat ini. Bisnya itu mak satu yang ingin ke gereja banyak. Mau tidak mau, kami harus berdesah-desah dalam satu bis, berdiri, bahkan ada yang bergelantungan di pintu. Wah, penuh perjuangan dan melelahkan. Tetapi anehnya, kami senantiasa antusias dan penuh gembira. Bapak ingat gak Pak Pairan? Jelas ingat Bu, Pak Pairan itu kan salah satu tokoh di lingkungan kita. Wilayah Curug sudah ada sejak tahun 70-an. Masuk dalam salah satu wilayah Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, HSP MTB Tangerang. Umat wilayah Curug sebagian besar adalah para pendatang yang didominasi oleh 3 kelompok besar, yaitu pedagang. Mereka adalah warga keturunan Tionghoa, pekerja pabrik, dan para siswa, termasuk pengajar serta karyawan pusat latihan penerbangan Curug. Kendati tidak setiap minggu, pelayanan misa juga sampai di wilayah tersebut yang diadakan di Kapel Ekumene di PLP Curug. Perayaan Natal juga dipusatkan di Kapel Ekumene PLP. Selain antusias umat tergolong cukup besar, peran serta masyarakat sekitar pada saat perayaan Natal juga tak kalah menarik. Warga sekitar yang bukan Katolik juga turut berpartisipasi dengan mengamankan pada saat perayaan. Ketika paroki HSP MTB dimekarkan dengan melahirkan paroki Santo Agustinus Karawaci pada Agustus 1984, wilayah Curug justru turun status yang semula stasi menjadi lingkungan di bawah paroki Santo Agustinus Karawaci, namun nama pelindung tetap dipertahankan. Tahun 1996, paroki Santo Agustinus pun berkembang menjadi paroki baru, yaitu paroki Santa Monica Serpong. Kendati demikian, kegiatan menggereja masih tetap berjalan.
komunitas juga terus pasang surut. Itu mah belum seberapa. Ada yang lebih seru lagi. Tutup, Bapak ingat nggak sama Pak Asri? Oh iya, hari ini Bapak janjian mau ketemu dengan Pak Asrul. Kamu mau ikut, Nduk? Mau. Nanti Bapak bilang sama Pak Asrul supaya beliau mau cerita kepadamu mengenai dinamika awal gereja Odelia. Yuk, Iya, Pak. pamit ya Bu ya. Iya Pak. Hampir semua penghuni perumahan Tiga Raksa adalah kaum buruh yang bekerja di sekitar Tangerang, Cikupa, sampai Balaraja. Nah, di antara penghuni perumahan tersebut terdapat umat Katolik. Lalu mereka mulai menghimpun diri, melaksanakan kegiatan menggereja, mulai dari doa rosario yang dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah hingga misa lingkungan. Oh, udah ada misa ya, Om? Oh sudah, Dulu pastornya siapa, Om? Pastor Yoswarayaan, Pastor Bimo, Pastor Kristukiat. Mereka dari Ordo OSC. OSC. Saya baca katanya dulu kegiatan Rosario sempat dilarang ya, Om, oleh warga sekitar. Oh iya, mereka mendatangi kami meminta untuk menghentikan. Ya kami nurut. Disuruh bubar, ya kami bubar. Namun kami tidak tinggal diam. Pendekatan demi pendekatan dilakukan. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga sampai saat ini doa rosario tetap dilakukan. Rencana pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menjadikan Tiga Raksa sebagai pusat pemerintahannya sudah sejak pertengahan tahun 90-an, sehingga dengan cepat daerah ini menarik minat banyak pihak untuk pindah ke tempat ini. Sementara itu, beberapa kongregasi kebiarawanan seperti Suster-Suster Fransiskanes Dongen atau lebih dikenal dengan SFD, Serikat Salesian Don Bosco atau SDB, dan Suster Belas Kasih dari Hati Yesus Maha Kudus atau HK juga melihat bahwa tempat tersebut akan menjadi ladang pelayanan yang menarik, sehingga ketiga kongregasi tersebut membangun pusat layanan di daerah tersebut. SFD membangun poliklinik di Tiga Raksa, SDB membangun balai latihan kerja di Jalan Raya menuju Tiga Raksa, dan Hati Kudus membangun rumah karya untuk mendampingi kaum buruh di Balaraja. Rumah-rumah karya ketiga biara tersebut memberi petunjuk tersendiri bahwa kelak pusat kegiatan umat tidak dipusatkan di Curug, melainkan di Tiga Raksa yang pada akhirnya pindah ke Citra Raya. Puncaknya tanggal 19 Mei 1996. Sebuah pertemuan diadakan di Tiga Raksa yang dihadiri beberapa orang perwakilan dari Curug PLP, Citra Raya, Balaraja, Cikupa, dan Tiga Raksa sendiri. Wakil Ketua Dewan Paroki Santa Monica, Agus Mariatmo juga hadir dalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut, disepakati untuk dibentuk stasi Tiga Raksa, namun nama pelindung stasi belum ditetapkan. Meski belum ada nama pelindung stasi, yang pasti mereka yang hadir sepakat akan mengembangkan kehidupan menggereja di daerah itu dengan pusat kegiatan di Tiga Raksa. Dalam jangka pendek dalam bentuk stasi, kemudian dalam jangka panjang akan berubah menjadi paroki. Bahkan pada saat itu sudah dibentuk Dewan Stasi dengan Wakil Ketua Asrul Isfridus dan Ketua Dewan Stasi Pastor Yoswarayan OSC. 2 minggu kemudian, tepatnya tanggal 2 Juni 1996, pada pertemuan berikutnya, Dewan Stasi mendapat kabar
bahwa nama pelindung yang dipilih adalah Santa Odilia. Tahun berganti tahun. Prediksi bahwa 3 raksa akan berkembang pesat ternyata tidak terwujud. Sejak krisis ekonomi yang melanda di tahun 1997-98, pembangunan rumah baru praktis terhenti, sehingga perkembangan umat di 3 raksa lebih dipacu oleh pengisian rumah yang sudah dibangun dan sudah laku. Sementara itu, perumahan Citra Raya telah berhasil menjadi primadona di kawasan Cikupa dan sekitarnya. Citra Raya mengembangkan diri dengan membangun rumah-rumah baru yang lebih terkesan modern. Citra Raya memberi tawaran yang lebih menarik, sehingga sejumlah kegiatan umum mulai diselenggarakan di kawasan perumahan Citra Raya, termasuk tentu saja kegiatan peribadatan umat di lingkungan sekitarnya. Pengembang Citra Raya mulanya meminjamkan 1 unit rumah di Blok F2 untuk berbagai kegiatan umat Katolik. Ketika tempat tersebut sudah tidak mencukupi, pengembang mengizinkan salah satu rukonya di Blok K15 yang pada hari biasa dipakai untuk sekolahan Tarakanita untuk tempat misa mingguan. Seiring dengan perkembangan Citra Raya, di luar itu ternyata juga ada perumahan-perumahan baru yang berkembang cukup pesat. Perkembangan perumahan tersebut berperan besar dalam perkembangan umat Katolik di stasi Santa Odilia, karena selalu ada umat Katolik di perumahan itu. Maka tidak heran jika titik api kegiatan menggereja di stasi Santa Odilia lambat laun semakin melebar. Semangat menggereja bukan hanya terkonsentrasi di Curug dan 3 Raksa, tapi juga di daerah-daerah lain. Citra Raya sebagai pusat, tetapi daerah Balaraja juga adiasa terus berkembang pesat hingga saat ini. Umat 3 Raksa sendiri terus berkembang, lingkungan terus berkembang. Kegiatan menggereja di daerah itu sama sekali tidak surut, kendati gagal menjadi pusat stasi dan pusat paroki. Pesatnya perkembangan jumlah umat ini diiringi dengan berbagai upaya dari stasi untuk membangun diri sebagai gereja yang mandiri di seluruh lini. Berbagai kegiatan lingkungan terus dikembangkan dan kegiatan kategorial mulai dirintis. Di stasi juga mulai diadakan berbagai ragam kegiatan seperti katekumen dan kegiatan sosial lainnya. Dan Panitia Pembangunan Gereja atau PPG yang diresmikan pada bulan Oktober 1996 juga mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Begitu ceritanya. Oh gitu ya Om ceritanya. Terima kasih ya Om. Tapi saya ada acara di gereja nih, saya mau pamit dulu. Terima kasih Pak Asrul, kami undur diri dulu. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih Om. Kalina kenapa? Kok mukanya sedih gitu? Enggak apa-apa. Cuma lagi ada masalah aja sih. Oh ya, sorry ya tentang data yang diminta Nita. Gue lagi suntuk banget pas Nita tanya gue. Gue agak nggak nyambung pula. Ya udah, gue bilang aja ada di lu, Iya nggak apa-apa Kak. Tapi respon Kanita itu loh, bilang kita nggak bisa kerja sama. Kan nggak enak. Kita kan satu tim. Iya, kakak juga jadi kasihan sama lo. Gara-gara kakak salah jawab, lo yang kena semprot Nita. Ya udah, yuk kita samperin Nita. Oh, kalian di sini toh. Gimana? Datanya udah kelar belum? Nih, Nit, sorry ya. Mantul.
Ngomong-ngomong, masalah kalian tuh apa sih? Kok jadi lempar-lemparan gini? Gini Nit, gue yang salah. Gue lagi blank banget waktu lu tanya gue tentang data kaderisasi itu. Gue lagi ada masalah sama cowok gue. Ya udah, gue asal jawab aja ada di O. Ternyata lu malah ngomelin O. Iya. Abis gue kesel aja sih. Gue kayak dilempar-lempar gitu. Oh, sorry ya gue bawel. Lagi lo juga sih, Lin. Masalah lo jadi kita-kita juga yang kena. Mending putusin aja deh tuh pacar lo. Kayak kita, jojoba. Iya nggak, jomblo-jomblo bahagia. Yuk kita ke Damian. Bentar Kak, mau doa dulu sama Bunda. Oh gitu. Yaudah, kita duluan yuk. Dah. Dah. Maaf Om, ini gambar gereja Santa Odilia ya? Om siapa? Saya arsitek gereja ini. Oh, saya Lia Om. Saya Ari Wicaksono. Kebetulan nih Om, saya mau tanya-tanya dong tentang arsitektur gereja ini. Dengan senang hati, tapi kita pindah ke depan yuk, supaya tidak mengganggu yang berdoa di sini. Boleh Om? Awalnya Om diminta sebagai panitia pembangunan gereja. Tapi setelah mereka tahu kalau Om arsitek, akhirnya Om menjadi desainer arsitek gereja ini. Tantangan pertamanya adalah membangun kawasan 5.000 meter persegi dengan gereja 1.200 orang kapasitas dan juga ada gedung pastoran serta gedung serbaguna. Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan di mana letak bangunan gereja, letak pastoran, dan letak gedung serbaguna. Masing-masing ukuran harus ideal, termasuk area kosong di sebelah kiri kanan gereja. Arahan Romo Donatus hanya di kapasitas penggunaan yaitu sekitar 900 sampai 1.200 orang, sehingga tumbuh ide balkon. Yang terpikirkan saat itu, Ari Wicaksono ingin merancang gereja yang kontemporer, tidak sekedar berbentuk kotak. Titik fokus pada gereja adalah pada altar. Gereja pada umumnya bentuk altarnya cross, di mana ada tabernakel, ada patung Yesus dan Maria. Tetapi desain di gereja Odilia, altar dibuat bulat. Bulat itu kesempurnaan, sehingga menjadikan altar sebagai tempat yang sakral. Gereja tentunya berbeda dengan rumah. Pembedanya adalah dibuatnya atap yang tinggi, agar kesan megah dan penuh keagungan terpancar dari filosofi bangunan ini. Kesan yang timbul selanjutnya adalah umat yang merasa kecil saat berada di dalamnya melengkapi filosofi ini. Yang saya pikirkan ketika umat duduk, berlutut dan berdoa menengadah ke altar, umat merasakan sesuatu yang agung, merasakan sesuatu yang tinggi, sehingga merasakan keagungan Tuhan. Dan di belakang altar kita buat sesuatu yang melengkung, melambangkan kesempurnaan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Apakah ada kesulitan Om dalam mewujudkan desain seperti ini? Pastinya ada. Mewujudkan bentuk altar yang bulat ternyata membutuhkan banyak tiang penyangga. Sayangnya, Romo Donatus tidak menginginkan keberadaan banyak tiang tersebut. Maka kemudian, ada perubahan desain agar memudahkan pembangunan struktur. Desain bulatan penuh ternyata tidak mudah dari sisi struktur, terutama untuk menyangga bagian atas.
Sebab dengan desain seperti itu, berarti ada setengah lingkaran bagian atas yang tidak berpenyangga langsung di bawahnya. Maka, kemudian kubah bagian atas dipotong setengah lingkaran. Ternyata pemotongan ini justru memberi dampak artistik pada korpus Yesus di belakang altar. Cahaya alamiah dari bagian atas depan memberikan kesan yang lebih hidup pada patung tubuh Yesus. Rancangan jalusi di kiri kanan gereja dipikirkan secara cukup mendalam. Hal ini senada dengan konsep awal PPG yang ingin agar gereja tanpa pendingin ruangan. Om selalu teringat dengan Romo YB Mangunwijaya, seorang imam dan juga arsitek yang selalu mendesain sesuatu dengan unik dan juga penuh makna. Untuk itu, desain interior gereja ini Om desain juga sesuatu yang dinamis seperti jalusi-jalusi ini, melambangkan sayap-sayap malaikat kecil. Dan juga kolom-kolom seperti daun palma, seperti Minggu Palma, menyambut Tuhan Yesus. Dan juga ruang pengakuan dosa. 3 pribadi yang bertemu, umat, kemudian imam dan juga Allah sendiri dalam bentuk Roh Kudus. Dan bentuknya sendiri seperti kuburan. Kita menguburkan dosa-dosa kita dalam pengakuan dosa. Wah, ternyata desain seperti ini banyak maknanya ya Om. Terus kenapa korpus itu tidak ada salibnya dan kenapa di belakang korpus itu ada batu alam? Kita mendekat ke depan. Gereja Santa Odilia mencoba membangun ciri keindonesiaan sekaligus ciri tropisnya. Ada banyak gereja yang justru tampil dengan kesan berteknologi tinggi, tetapi hal itu justru membangun kesan keterasingan bagi umat yang berdoa di dalamnya. Batu candi yang dipasang di latar belakang altar berwarna hitam. Batu sengaja tidak di-coating supaya tampak ada perbedaan warna natural. Batu itu menandakan kegelapan manusia akibat dosa, dengan Kristus yang seakan-akan terbang membawa dosa manusia. Dengan kombinasi seperti itu, maka patungnya akan menonjol dengan latar belakang batu candi. Korpus Gereja Santa Odilia didesain oleh Gregorius Sidarta, seorang seniman patung ternama Indonesia. Menurut Sidarta, seniman yang membawa citra Kristus kebanyakan adalah orang Barat, maka citra Kristus yang banyak lahir, termasuk yang di Indonesia, adalah citra Kristus menurut Barat. Tahun 1958, Gregorius Sidarta diminta membuat Kristus Hati Kudus untuk sebuah gereja di Kalasan. Lahirlah Kristus yang sesuai citra orang Indonesia, Kristus yang berwajah Jawa, begitu para pengamat seni menyebutnya. Sidarta yakin bahwa citra Kristus tidak terbatas oleh contoh-contoh Kristus yang Barat saja, tetapi juga erat berhubungan dengan penghayatan dan latar belakang budaya dari masyarakat yang mempercayainya. Sidarta percaya bahwa kebudayaan lokal merupakan tempat persemaian dari iman Kristiani. Bila umumnya patung salib mengambil tema salib penderitaan, di mana Kristus digambarkan sudah wafat karena penderitaannya, Sidarta menggambarkan salib Santa Odilia sebagai Kristus tersalib yang hidup dan sadar. Seakan ia mengatasi semua pengorbanannya dan dengan sadar memberikannya bagi penebusan dosa-dosa dunia. Korpus telah dilepaskan dari salib karena Kristus adalah personifikasi dari salib itu sendiri. Begitu pula tanda-tanda siksaan dan penyaliban juga dihapuskan karena dalam dirinya ia adalah simbol dari siksaan dan pengorbanan. Salib ini adalah simbol dari kekuatan, kesadaran, pengorbanan tertinggi, dan simbol dari kemenangan kebaikan atas kejahatan. Salib Gereja Santa Odilia adalah salib kemenangan. Lalu siapa Om yang membiayai semua ini?
Oh, kalau itu Pak Theo, Ketua PPG akan lebih tahu. Kebetulan Om akan ada acara, tapi Om bisa antar kamu ke sana. Boleh Om? Pasti ada campur tangan dari Tuhan dan kerjasama antara seluruh umat Santa Odelia, sehingga kami memastikan bahwa ini adalah betul-betul karya umat Santa Odelia dan betul-betul kerjasama juga yang dibantu oleh pihak-pihak lain juga. Proses pembangunan gereja dilakukan oleh 2 periode kepanitiaan. Pertama adalah kepanitiaan yang diketuai oleh Dr. Yakobus Budianto dengan periode tugas mulai 27 Oktober 1996 sampai 7 Mei 2001. Periode ini lebih ditandai dengan kegiatan pembangunan jemaat dan persiapan awal pembangunan gereja, termasuk diantaranya proses untuk mendapatkan tanah untuk bangunan gereja. Saya sebenarnya warga baru di sini, tetapi para ketua lingkungan memilih saya secara aklamasi untuk menjadi ketua panitia pembangunan gereja, melanjutkan tugas dari Pak Yakobus. Dan saya mencari orang-orang yang berkompeten, yang bisa ahli di dalam arsitektur dan teknik sipil. Dan mereka luar biasa membantu saya bekerja tanpa pamrih untuk membangun gereja ini. Dan saya hanya mengatur dalam kepanitiaan. Pencarian dana dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengisi kur di gereja-gereja di Tangerang dan Jakarta yang dilakukan oleh kur PPG yang dipimpin oleh Felix Hendarwanto. Selain itu mengundang Didi SSS untuk konser amal di paroki Santa Monica Serpong. Konser tersebut terbilang sukses, mampu menggalang dana sebesar 35 juta rupiah dari kolekte dan penjualan CD. Tidak berhenti sampai di situ, gala dinner pun digelar di Hotel Kartika Chandra dengan mengundang artis-artis ternama seperti Deddy Corbuzier, Lisa Arianto, Bella Safira, Thomas Georgi, dan masih banyak artis lainnya. Yang tidak kalah mengejutkan adalah adanya bantuan tunai dari paroki induk, Paroki Santa Monica Serpong. Pastor kepala paroki saat itu, Pastor Widio OSC, dan PGDP saat itu, Bapak Simon, mengeluarkan dana 1 miliar rupiah untuk membantu pembangunan gereja Santa Odelia. Dengan berdoa, puasa, dan novena, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Dan pada awalnya dana kita 150 juta, tetapi kita siap untuk membangun. Tapi mukjizat terjadi bahwa akhirnya dana 5 miliar tercapai. Itu luar biasa. Maka saya selalu menyebut kepada umat, luar biasa umat Santa Odelia. Hal penting lainnya adalah menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar bahwa gereja Katolik tidak pernah mempunyai misi untuk melakukan kristenisasi. Pastor Dominikus Doni OSC yang lebih dikenal dengan panggilan Pastor Uus mempunyai peranan yang cukup besar. Pastor Uus giat membaur mendekati tokoh-tokoh masyarakat di sekitar gereja. Kemampuan bahasa Sunda Pastor Uus membuatnya mudah diterima di masyarakat. Selain Pastor Uus, peran Agus Suparlan, Wakil Ketua PPG yang sekaligus eksekutif PT Ciputra Residence, sangat menentukan dalam proses komunikasi tersebut. Hasilnya, para tokoh agama masyarakat sekitar gereja turut serta dalam peletakan batu pertama gereja Santa Odelia. Warisan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar gereja inilah yang sampai sekarang masih dibina dan bahkan dikembangkan menjadi lebih luar biasa di bawah kepemimpinan Pastor Paroki Gereja Santa Odelia, Felix Supranto SSCC. Oh gitu ya Om. Kalau gereja Santa Odelia sendiri mulai dipakai untuk misa kapan ya Om? Minggu pagi, tanggal 19 Desember 2004 menjadi saksi bisu. Saat itu adalah perayaan Ekaristi pertama di gereja Santa Odelia. Setelah mengalami semua proses pembangunan gereja ini dan melihat betapa besarnya kuasa Allah Bapa, saya menangis
Sungguh saya menangis. Saya terharu karena gedung gereja yang kita perjuangkan bersama akhirnya terwujud di tengah umat. Gereja dengan kapasitas 1.200 orang di lantai bawah dan 500 orang di balkon tersebut bukan hanya penuh, tapi melimpah. Banyak umat yang berdiri di teras depan, kiri kanan gereja, dan di tempat lain dalam gereja yang memungkinkan. Kursi plastik yang disiapkan sebanyak 1.500 unit ternyata tidak cukup. Bila pada hari Minggu biasa, umat yang hadir mengikuti Ekaristi di ruko 500 sampai 600 orang. Tapi pada pagi itu dipastikan lebih dari 2.000 orang yang datang. Yang menarik, banyak wajah-wajah baru yang datang pada waktu itu. Termasuk wajah-wajah baru yang ikut sibuk membantu umat untuk mendapatkan tempat duduknya. Mengharukan sekali. Pada misa malam Natal, jumlah yang hadir juga tak kalah banyak. Menurut perkiraan, banyak juga umat dari luar stasi, termasuk dari Paroki Santo Agustinus, Paroki Santa Maria, dan stasi tetangga Santa Helena yang mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Baru Stasi Santa Odilia. Sebuah peristiwa yang mengharukan untuk sebuah stasi dengan perjalanan panjangnya mendirikan sebuah gereja. Tidak mengherankan kalau rasa haru menyebar di mana-mana. Di sana sini banyak umat yang menghapus ujung matanya yang basah. Saya ingat seorang umat berkata mengomentari Romo Donatus yang tersendat pada waktu berkhotbah. Batu karang itu punya air mata juga. Ternyata gereja ini menyimpan banyak kisah yang luar biasa. Tentang perjuangan, tentang harapan, juga tentang iman dari mereka, para pelaku dan pencerita. Semuanya itu seperti disatukan oleh kasih yang esa. Kasih Allah kepada kita semua. Ada hal yang menarik bagiku, yaitu bahwa ternyata dana awal yang dimiliki PPG hanya 150 juta rupiah. Sedangkan mimpi itu sebesar 5 miliar rupiah. Terasa mustahilkah? Tapi ternyata mimpi itu benar-benar terwujud tanpa keluh kesah. Kerja keras serta doa yang tak henti didaraskan adalah bagian wajib sepanjang kisah. Seperti firman Tuhan sendiri, carilah dulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lakukanlah yang menjadi bagianmu, selebihnya Roh Kuduslah yang akan bekerja. Aku yakin semuanya terjadi karena cinta. Kini mimpi besar itu telah terwujud dengan megahnya. Aku, kamu, kita semua bisa menikmatinya. Lalu selanjutnya apa? Gereja ini pasti butuh dana besar untuk terus menyala. Nyala api itu harus terus dijaga. Jangan biarkan dia mati lalu sirna. Sebab api itu adalah kita yang tetap harus merenda mimpi untuk masa depan yang lebih luar biasa.
ide apa? Minggu ini kita usahakan sama-sama yuk. Oke sih. Dari mana aja lu? Dari perpus bawah. Guys, ternyata seru juga ya napak tilas sejarah gereja kita ini. Ya gitu, kita jadi tahu sejarah panjang pembangunan gereja kita ini. So, artinya lu juga tahu dong gimana ceritanya pembangunan gedung ini? Nah itu, sayangnya tidak tahu semuanya. Iya, kirain. Tanya dong, tahu. Lu tahu? Tanya. Alah, terus siapa dong? Apa ya?